capacity crowd at Old Trafford. Marseille melaju dengan kesepakatan 31 juta euro untuk merekrut Mason Greenwood. Menurut Fabrizio Romano, Marseille hampir mencapai kesepakatan untuk merekrut Mason Greenwood dari Manchester United setelah sang pemain mencapai kesepakatan pribadi dengan pemain tersebut. Menurut tambahan dari The Athletic, Marseille telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Greenwood untuk merekrut pemain depan bertalenta tinggi itu yang menghabiskan musim lalu dengan status pemain pinjaman di Getafe. Romano dan The Athletic mengklaim kesepakatan itu bernilai 31,6 juta euro yang terdiri dari 26,6 juta euro dan 4 juta euro dalam bentuk tambahan, ditambah porsi besar dari setiap penjualan di masa mendatang. Itu adalah kesepakatan yang bagus menurut Manchester United dan juga Greenwood. Greenwood diberitahu di Carrington minggu lalu bahwa dia tidak punya masa depan di Old Trafford. Pengaruh fans benar-benar tidak akan mengejutkan baginya. Semakin cepat United menjual Greenwood semakin baik karena Manchester United dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli pemain baru dan mereka sudah tahu itu bukan bagian dari rencana jangka panjang klub. Greenwood belum melakukan perjalanan ke Prancis atau menjalani pemeriksaan medis yang harus dia selesaikan sebelum menandatangani kesepakatan di klub Ligue 1 tersebut. Manchester United mulai salib Real Madrid dalam perebutan Leny Yoro. Saga transfer Leny Yoro memasuki babak baru. Manchester United kini dilaporkan selangkah di depan untuk mengamankan bek Lille tersebut. Yoro adalah salah satu pemain yang jadi rebutan banyak klub di musim panas kali ini. Sang bek digadang-gadang bakal menjadi bek top di masa depan karena dia sudah menunjukkan talenta yang istimewa sejak menembus tim utama Lille di usia yang masih sangat belia. Saat ini ada dua klub yang dikabarkan sangat serius untuk mendapatkan Yoro. Manchester United dan Madrid dilaporkan sedang bersaing untuk mengamankan jasa sang pemain. Menukil dari laporan Fabrizio Romano, United kini memimpin perburuan transfer Yoro. Mereka sudah lebih dekat untuk mengamankan jasa sang bek dari Lille sebab Lille dikabarkan telah menerima tawaran Manchester United. Menurut laporan itu, tawaran Manchester United itu sebesar lebih dari 50 juta euro. Kedua pihak mulai bernego masalah gaji sang pemain jika pindah ke Old Trafford. Pembicaraan ini memang masih di tahap awal, namun Setan Merah disebut sudah membuat kemajuan besar dalam transfer itu. Laporan itu menyebut bahwa Manchester United saat ini mengungguli Real Madrid dalam perburuan Yoro. Ini disebabkan hingga saat ini Madrid belum mengajukan tawaran apapun kepada Lille. Sementara tawaran United untuk Yoro sudah diterima kubu Los Doggos. Yoro juga dikabarkan sudah mulai resah karena Madrid tidak kunjung mengajukan tawaran untuk merekrutnya. Jadi meski dia tetap memprioritaskan pindah ke Real Madrid, dia dilaporkan mulai membuka diri untuk pindah ke Manchester United. United sendiri juga dilaporkan mendapatkan dukungan dari pihak Lille untuk mendapatkan Yoro. Setan Merah dinilai sebagai klub yang lebih serius untuk mendapatkan sang bek daripada Real Madrid. Sofyan Amrabat kembali mangkir dari pramusim Fiorentina. Sofyan Amrabat nampaknya benar-benar ingin bergabung dengan Manchester United. Sang gelandang dilaporkan sampai mangkir dari pramusim Fiorentina demi bergabung dengan Manchester United. Manchester Evening News melaporkan bahwa Amrabat tidak mau kembali ke Fiorentina. Dia dilaporkan hanya ingin kembali ke Manchester United di musim panas. Menurut laporan itu, Amrabat seharusnya saat ini sudah berada di Florence. Dia dijadwalkan untuk ikut sesi pramusim Fiorentina. Namun sang gelandang dikabarkan mangkir dari sesi latihan Fiorentina. Dia memang tidak punya rencana untuk melanjutkan karirnya bersama Fiorentina. Sikap ini diambil Amrabat agar kepindahannya ke Manchester United bisa terwujud di musim panas kali ini. Menurut laporan yang sama, kepastian Amrabat bisa kembali ke Manchester United akan diputuskan di pekan ini. Erik ten Hag dikabarkan bakal berbicara dengan Dan Ashworth. Mereka bakal mendiskusikan apakah mereka bakal merekrut kembali sang gelandang ataupun tidak. Jadi Amrabat saat ini sedang berharap-harap cemas untuk mengetahui kepastian masa depannya. Menurut kabar yang beredar, United bisa mendapatkan jasa Amrabat dengan harga yang lebih murah. Dia bisa diangkut di kisaran 15 juta euro saja di musim panas kali ini karena kontraknya di Fiorentina bakal habis di 2025. Kabar buruk untuk Manchester United, Lisandro Martinez cedera dan segera mendapatkan pemeriksaan lanjut. Dilansir dari Manchester Evening News, ada kabar buruk bagi Setan Merah. Martinez dilaporkan kembali mengalami cedera. Menurut laporan tersebut, Martinez mengalami cedera itu di final Copa America 2024 kemarin. Pada saat itu dia bertabrakan dengan penyerang Kolombia sehingga dia sempat mendapatkan perawatan medis. Namun Martinez bisa melanjutkan bermain hingga 120 menit laga berakhir. Meski begitu, Martinez dilaporkan bermain sambil menahan rasa sakit. Menurut laporan itu, cedera yang dialami Martinez itu sejauh ini dikategorikan cedera ringan. Sang pemain dikabarkan sudah mendapatkan perawatan atas cedera itu, dan sejauh ini kondisi Martinez dikabarkan cukup bagus.
Namun sang pemain dijadwalkan bakal menjalani pemeriksaan untuk mengetahui secara detail seberapa parah cedera yang dialami. Martinez sendiri dilaporkan masih mendapatkan jatah berlibur dari Erik ten Hag. Dia baru kembali ke Manchester di bulan Agustus nanti untuk memperkuat kembali Setan Merah. Joshua Zirkzee diklaim calon Ronaldinho baru untuk Manchester United. Baru-baru ini Thiago Motta memberikan testimoni yang bagus kepada Zirkzee. Dia menilai Manchester United bakal mendapatkan sosok Ronaldinho yang baru pada diri sang penyerang. Motta yang merupakan mantan pelatih Zirkzee di Bologna menyebut bahwa sang striker punya potensi yang bagus sebagai seorang striker. Dia menyebut bahwa Zirkzee sangat mengidolakan tipikal striker murni sebagai referensinya dalam berkarir. Dia selalu bilang bahwa dia sangat mengidolakan Zlatan Ibrahimovic dan Gabriel Batistuta, ungkap dari Motta. Namun Motta menyebut bahwa Manchester United tidak bakal mendapatkan sosok Zlatan Ibrahimovic atau Batistuta di dalam diri Zirkzee. Dia menyebut bahwa anak asuhnya itu lebih mirip dengan Ronaldinho daripada kedua idolanya tersebut. Karena saya bekerja setiap hari dengannya, saya melihat dirinya lebih mirip dengan Ronaldinho, di mana saya bermain bersama Ronaldinho di Barcelona, ungkap dari Motta. Meski transfernya sudah tuntas, Zirkzee sejauh ini belum bisa bergabung dengan Manchester United. Dia masih diberikan jatah libur oleh Erik ten Hag dan diperkirakan baru berlatih bersama United di bulan Agustus mendatang. Begini penjelasan Jonny Evans saat dikalahkan Rosenborg. Back Manchester United Jonny Evans buka suara terkait kekalahan timnya dari Rosenborg kemarin. Dia mengakui bahwa timnya kemarin tidak punya chemistry yang baik sehingga mereka kalah. Menurut Evans, skuad Manchester United yang turun melawan Rosenborg kemarin didominasi pemain muda, sehingga chemistry antara para pemain senior dan juga junior masih belum terjalin di laga itu. Saya juga merasa bahwa penyebab kekalahan kami tidak karena kami sebagai sebuah tim yang jarang bermain bersama. Jadi saya rasa itu adalah gambaran besarnya. Kita juga tahu bahwa tujuan pramusim ini adalah membangun kebugaran. Jadi yang terpenting adalah kami menunjukkan sikap yang bagus di pertandingan kemarin, dan kami juga mendapatkan kebugaran tersebut, tambah dari Jonny Evans. Evans juga optimis timnya bakal tampil dengan jauh lebih baik seiring berjalannya waktu. Dia menyebut saat ini banyak pemain senior United yang masih absen. Jadi ketika mereka kembali, Setan Merah bisa tampil lebih beda lagi. Kepala klub telah mengkonfirmasi bahwa mereka sedang bernegosiasi dengan pemain Manchester United setelah merampungkan kedatangan Joshua Zirkzee dan juga melaju dalam negosiasi untuk Matthijs de Ligt. Petinggi Manchester United kini bersiap mengalihkan perhatian mereka kepada para pemain yang diharapkan bakal keluar dengan harapan bisa mendapatkan kembali sejumlah uang dalam anggaran transfer. Sejauh ini United hanya menghasilkan 5 juta pound sterling berasal dari pilihan Benfica untuk mengaktifkan klausul pembelian Alvaro Fernandes dan hanya 419.000 pound sterling yang dihasilkan dari kepindahan permanen Donny van de Beek. United juga telah menandatangani paket senilai 8,5 juta pound sterling yang mencakup klausul penjualan dan opsi pembelian kepada Willy Kambuala. Kini menurut media Turki, Taktik Mania, Galatasaray ingin mempercepat upaya mereka dalam mencoba merekrut Scott McTominay. Ibrahim Hatipoglu, anggota Dewan Direksi klub, telah mengatakan tentang pengejaran mereka selama akhir pekan. Biaya transfer Scott McTominay sedang kami bahas, ungkap dari Hatipoglu. Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun McTominay adalah salah satu pemain kepercayaan Erik ten Hag, United juga terbuka untuk melepasnya dengan harga yang tepat. Fakta bahwa dia tidak dijamin menjadi pemain inti menjelang musim 2024-2025 mungkin bakal membuatnya mempertimbangkan untuk memutus hubungan dengan klub masa kecilnya juga. Karena pemain 27 tahun itu adalah lulusan Carrington, berapapun biaya yang diterima oleh The Red Devils bakal menjadi keuntungan langsung.